Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami di Aradia Channel. Kali ini dunia tengah diresahkan oleh virus COVID-19. Pandemi virus COVID-19 ini luar biasa, sangat mencekam sekali guys. Saya menyebutnya epidemik, jadi bukan pandemik lagi. Kalau pandemik itu kan wabah biasa, kalau ini sudah ada wabah ketakutan yang sangat luar biasa. Padahal dari dahulu itu sudah sering ada wabah-wabah seperti itu, seperti wabah kusta dan lain sebagainya. Tetapi dampak dari ketakutan yang luar biasa ini baru kali ini dan sangat meresahkan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang susah pulang kampung, mau mudik susah dan lain sebagainya. Pokoknya sangat susah sekali. Itu yang dirasakan sebagian rakyat besar, itu sangat susah sekali dengan adanya social distancing, adanya lockdown. Itu memicu kesusahan yang sangat luar biasa sekali. Dalam hal ini banyak prasangka, banyak penafsiran dari para teman YouTuber. Ada yang katanya kalau wabah COVID-19 ini merupakan satu kebocoran dari pipa senjata biologis milik Cina. Ataupun ada yang berpendapat lagi katanya justru Amerika yang menebar virus 19 ini sebagai rekayasa dari perang dingin antara Cina dan Amerika. Tapi itu hanya tebakan saja. Ada lagi yang menebak di YouTube sebelah, di channel sebelah itu katanya bahwa virus COVID-19 itu adalah hasil daripada rekayasa ketakutan, rekayasa global. Jadi intinya wabah tersebut memang tidak ada, hanya dibikin supaya orang takut. Dan hal itu dibuktikan dengan para tenaga medis yang bekerja sebagai tenaga ahli untuk menangani bencana tersebut, mengatakan katanya dari sekian banyak penderita COVID-19 tidak ada satupun yang meninggal karena terkena satu virus itu. Intinya ada pun orang yang meninggal itu karena reaksi dari penyakit lain seperti tifus, seperti kanker ataupun penyakit jantung. Karena wabahnya itu begini, diklaim saja sebagai dampak dari penyakit corona. Padahal intinya alam kita sendiri belum tentu tahu apakah benar itu telah kena COVID-19 ataupun dampak karena penyakit lain. Yang intinya kalau suhu tubuh panas ya sudah di karantina, dan itu sangat menyulitkan sekali bagi rakyat kecil seperti saya. Ada lagi yang berpendapat bahwa virus ini katanya sengaja dibikin untuk menghancurkan perekonomian dunia. Dalangnya adalah Rockefeller Foundation. Kalian harus tahu Rockefeller Foundation itu apa? Rockefeller Foundation itu adalah lembaga yang mempunyai IMF, yang mempunyai Bank Dunia, bahkan berpengaruh besar di sidang PBB karena dia yang menyokong pembuatan gedung PBB di New York. Jadi ketika masyarakat dunia itu sudah porak-poranda ekonominya, negara-negara yang bangkrut karena menangani wabah corona itu akan mengajukan piutang baru kepada Bank Dunia, karena si Rockefeller Foundation ini lebih kaya dari negara manapun di dunia. Yang paling kaya, negara yang paling kaya di dunia itu
tidak ada apa-apanya lah banding perusahaan Rockefeller Foundation ini. Dan hal itu konon katanya lagi nih ya, itu sudah direncanakan dari tahun 2010 lewat universitas itu sudah diuji. Karena selain Bank Dunia dan IMF, itu Rockefeller Foundation juga memiliki banyak universitas yang ada di Amerika dan Inggris. Itu sudah diuji sedemikian masanya. Nanti kalau negara-negara di dunia ini punya utang, alhasil bisa disetir kemana Rockefeller Foundation itu akan mengeluarkan kebijakan, dan dia akan merencanakan mata uang satu. Jadi di dunia ini akan dibikin satu mata uang. Setelah mata uang global atau satu mata uang, manusia tinggal dibikin chip di atas tangannya sebagai kontrol perorangan. Dan hal itu akan terjadi neokolonialisme dan imperialisme. Jadi kalau Soekarno bilang katanya neokolin. Jadi neokolonialisme dan imperialisme itu betul-betul akan terjadi. Tapi itu masih wacana pendapat orang lain yang ada di channel tetangga. Dan itu bisa saja terjadi hal seperti itu. Dan tetapi tentang fakta kebenarannya masih tanda tanya juga. Kita masih wallahu a'lam bishawab katanya ya. Dari sekian tebakan-tebakan yang muncul, maka tak salah pula kalau saya menebak, ya kan? Kalau menurut hemat saya, karena itu virus munculnya di Wuhan itu negara Cina itu komunis. Saya memperkirakan itu sebagai sebuah konspirasi membunuh Tuhan. Kenapa saya bilang sebagai konspirasi membunuh Tuhan? Karena kenyataannya fenomena yang terjadi itu orang muslim itu banyak didiskriminasi di negara-negara yang ada di dunia ini, seperti di Kamboja, di Vietnam, di Cina sendiri, di Uighur, terus di India yang baru-baru ini. Kalau di Palestina itu sudah sejak lama orang Islam didiskriminasi. Itu bahwa negara sekelas komunis Cina itu akan membuktikan kepada kita bahwa hiruk pikuk keagamaan ritualisme itu kropos. Nyata-nyatanya mereka itu pada ketakutan. Masjid-masjid tutup, gereja tutup, tembok ratapan tutup, sungai Gangga tutup, ya kan? Bahkan Mekah sendiri itu ditutup. Itu kan membuktikan bahwa mereka benar-benar berkonspirasi untuk membunuh Tuhan. Tinggal hanya segelintir orang yang beriman saja yang masih percaya. Jadi menurut saya itu adalah konspirasi yang sangat fatal sekali. Tindakan yang harus kita ambil adalah kita harus menentang, paling tidak menentang konspirasi tersebut. Tapi saya tidak bilang kalian harus menentang kebijakan pemerintah ya, karena kalau bilang begitu nanti kita dituduh istilahnya meresahkan masyarakat. Kita tidak boleh, kita harus mengikuti apa yang disarankan dan dianjurkan oleh pemerintah. Akan tetapi kita wajib berpikir bahwa pada batas mana ketakutan kita itu kita kita kasih kepada COVID-19 ini. Jadi menurut saya tidak harus kita takut. Kita hanya lebih mengubah diri kita saja untuk membudayakan hidup bersih, waspada, tapi tidak perlu takut. Sebagai orang beriman tentu kita tidak boleh takut. Jadi konspirasi pembunuhan Tuhan ini tidak akan berlanjut. Jadi kalau di Jerman itu
Dulu kan ya ada filosof yang membunuh Tuhan, itu namanya Nietzsche. Nietzsche itu, kalau Nietzsche kan jelas bahwa Tuhan itu bisa terbunuh kalau kita itu memang mempercayai logika. Dan ini yang ditawarkan Cina itu hampir sama seperti itu. Cina itu menawarkan logika, menebarkan virus, dan mengguncang dengan ketakutan-ketakutan tersendiri supaya kita itu tidak lagi terhambat. Jadi semboyan negara komunis itu sesuai dengan simbolnya, yaitu Pahlawan. Pahlawan itu bekerja keras dan berusaha. Jadi tidak ada berdoanya, pokoknya kerja keras, berusaha. Dan ritual-ritual keagamaan itu dianggapnya menghambat sistem kinerja daripada sistem komunis tadi. Itulah pendapat saya menurut Anda. Dan bagi kalian yang punya pendapat lain selain pendapat saya, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Saya bukan orang yang anti kritik. Silahkan, kalau mau saya salah, silahkan dikritik. Dan insya Allah saya akan benahi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.